Oke, jadi materi kita hari ini adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, perbandingan senilai dulu. Perbandingan senilai ini sebenarnya kita sudah pelajari kemarin. Tentang skala, tentang umur-umur, tentang yang rupiah-rupiah yang bersusun tadi. Itulah yang disebut dengan perbandingan senilai. Karena semakin, misalnya yang skala ya, semakin besar skalanya, maka semakin besar juga dia punya jarak semakin besar jarak pada peta, maka semakin besar juga jarak sebenarnya. Demikian juga dengan umur, semakin besar umur yang satu, umur yang lain juga makin besar sesuai dengan perbandingannya. Untuk ilustrasinya ada kelanjutannya ya, selain senilai ada namanya perbandingan berbalik nilai. Ini saya contohkan ada dua kasus. Yang pertama, misalnya seorang pengendara ya menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 400 km. Ini ya, ilustrasi. Terlalu banyak ya, mungkin 4 liter, bolehlah. Anggap saja masuk akal ya, 4 liter bensin untuk menempuh jarak 400 km. Nah, pada kasus ini kalau ditanya 8 liter bensin, maka logikanya jaraknya berapa kilometer? Ada yang bisa jawab? Satu orang? 800 kilometer. Alasannya, Arlo? Karena yang di atas itu 400 km, jadi macam setiap 100 km itu 1 liter. Jadi yang di bawahnya juga setiap 100 km 1 liter, jadi 800 km. 8 kali 100 ya, 800. Iya. Pendapat lain benar ya caranya? Ada yang punya cara lain? Banyak cara. Saya ada. Ya, silakan, Vio. Itu kan bisa menjadi berbalik nilai karena bahan bakar dengan jarak itu perbandingan senilai. Jadi misalnya 4 dibanding 8 sama dengan 400 dibanding titik-titik kan. Berarti 8 dikali 400 itu hasilnya 3.200 kan. Terus sama dengan 4 titik-titik. Jadiin X saja 4X. Berarti artinya 3.200 dibagi 4. Jadi hasilnya 800 begitu. Itu baru mau dijelaskan, sudah dijelaskan. Bagus. Ada yang punya cara lain lagi? Sudah 2 cara. Cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga dikalikan gini. Ini kali 2. Ini juga kali 2. Ini masuk akal kan? 4 kali 2, 8. 400 kali 2 juga 800. Itu cara. Jadi yang saya suka dari perbandingan itu banyak cara. Ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Kenapa? Karena ketika jumlah bahan bakarnya bertambah, maka jarak yang bisa ditempuh juga bertambah. Jadi kalau yang satu bertambah, kalau cuma 2 liter berapa kilometer? Yuk. Jawabannya berapa? 200. Nah, tidak ada yang mau menjawab? 200. 200. Bagus. Ini ketika bensinnya berkurang dari 4 menjadi 2, maka jaraknya juga berkurang, jaraknya juga berkurang.
Nah, jadi dimaksud dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai inilah yang kita pakai kemarin. Kerja skala, pakai perbandingan senilai. Kerja masalah umur dengan masalah rupiah-rupiah. Sama ya. Sekarang kita masuk ke kasus model lain. Nah, ini. 10 tukang bangunan mampu menyelesaikan sebuah rumah dalam waktu 10-20 hari lah. 20 hari. Jadi 10 orang, belum kelihatan ya di layar. 10 orang tukang bangunan mampu menyelesaikan sebuah bangunan dalam waktu 20 hari. Nah, sekarang logikanya. Ketika ada 20 tukang bangunan dengan kekuatan yang sama, dengan kemampuan bekerja yang sama, kira-kira selesai berapa hari? 10 hari. Yuk. 10 hari. 10 hari. Nah, bagus ya. Ada yang jawab 10 hari. Ada tadi tidak yang kepikiran bahwa jawabannya 40 hari? Sama kayak kasus pertama kan? Nah, ternyata pada kasus kedua ini logikanya terbalik. Terbalik ya. Jadi ketika tukangnya bertambah, otomatis waktu yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. Menjadi lebih sedikit maksudnya. Jadi lebih cepat bekerja, sehingga yang harusnya selesai 20 hari, karena ada tambahan tukang 10 orang ya, maka 20 hari bisa dikebut dalam waktu cuma 10 hari. Gitu. Jadi ketika tukangnya bertambah, harinya malah berkurang. Nah, kalau di kasus pertama tadi ketika ini bertambah, jarak bertambah, bensin bertambah ya berapa liter, maka jaraknya juga bertambah. Kalau ini kebalikan. Nah, kalau misalnya tukang bangunannya cuma 5 orang, selesainya berapa hari? Logikanya. Ada yang bisa jawab? Kalau 5 tukang bangunan, selesainya berapa hari? Yuk, ada yang bisa jawab? Satu orang. 25 hari. 25 hari. Ada yang punya jawaban lain? 15 hari. Untuk perbandingan? 15 hari. Oke, ada yang punya jawaban lain? Pikirkan logikanya ya. 10 tukang bangunan itu 20 hari. Terus 5 orang mengundurkan diri sebelum pekerjaan dimulai, jadi sisa 5 orang. Yang jadi harusnya pekerjaan selesai dalam waktu 20 hari. Berapa, Arlo? 40. Ulang, Arlo, berapa? 40 hari. Coba, caranya gimana, Arlo? Kalau saya lihat yang di 10-nya, baru 10 dibagi 5 jadi 2, jadi 20 harinya saya kali 2, jadi 20 hari, 40 hari. Harinya kali 2. Masuk akal ya, masuk akal. Maksudnya, kalau 10 hari saja, 10 tukang saja, butuh 20 hari. Apalagi kalau cuma 5 tukang. Otomatis, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya jadi lebih lama. Lebih lama 2 kali lipat. Begitu. Jadi, 20 kali 2. Benar ya? Jawabannya 40. Ini logikanya.
Kalau pekerjanya berkurang, harinya malah bertambah. Inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Atau tak senilai ya, ada yang bilang juga tak senilai. Oke, jadi yang terpenting dulu, kita mampu membedakan, satu soal ini perbandingan senilai, satu soal ini berbalik nilai, dari melihat logikanya, seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu, silakan. Sebelum lanjut. Sebentar saya tunjukkan model-model soal. Coba kita tebak, soal ini senilai, ini berbalik nilai gitu. Yang belum muncul ya di situ. Sudah ditunggu dulu. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal, pekerjaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 20 hari, 28 hari. Ya, kira-kira ini kasus perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Berbalik nilai ya. Alasannya, kalau 49 hari, 64 pekerja. Kalau mau dibalap, jadi otomatis ini pekerjanya harus ditambah atau dikurang? Supaya pekerjaannya lebih cepat selesai. Ditambah. Jadi nanti pekerjaannya ditambah, harinya berkurang. Jadi itu berkebalikan, makanya disebut perbandingan berbalik nilai. Seperti itu. Kita belum selesaikan dulu ya, kita cuma cari tahu dulu apa bedanya senilai dengan berbalik nilai. Kalau ini pasti senilai ya, ini perbandingan. Skala juga senilai. Nah, sekarang ini bukan soal perbandingan berbalik dan senilai. Ini juga bukan, saya cari dulu. Nah, ini sebuah toko kue. Selama 8 hari mampu membuat 240 kue. Banyak kue yang dapat dibuat oleh toko tersebut selama 12 hari berapa kue. Jadi kalau dalam tabel, kita buat hari dengan kue. 8 hari 240 kue. Kalau 12 hari, kuenya berapa? Kita cek apakah ini senilai atau berbalik nilai. Siapa yang mau coba? Cuma sebut senilai atau berbalik ya, belum diselesaikan. Senilai. Senilai. Oke, Arlo kayaknya sudah paham ya. Yang lain yang ada di meeting, semoga bisa paham bedanya ya, senilai dengan berbalik nilai. Mengapa senilai? Karena semakin banyak harinya, semakin banyak juga kue yang bisa dibuat. Nah, itu yang dimaksud senilai. Ini logika ya. Kalau 8 hari, 8 hari bisa dibuat 240 kue. Berarti kalau harinya bertambah, otomatis orang bisa buat kue lebih lama. Jadi kuenya bisa lebih banyak yang bisa dibuat. Jadi ini senilai. Selanjutnya, ini kasus lemari dengan jumlah buku. Apakah senilai atau berbalik? Selain Arlo ya, coba sebentar, kalau tidak ada yang bisa baru Arlo. Buku dengan tebal buku. Kalau tebal bukunya 8, bisa muat 36 buku. Jadi 36 buku itu tebalnya semua sama, 8 mm. Kalau tebalnya bertambah jadi 24 mm, buku yang muat ke dalam satu lemari, apakah bertambah juga atau malah berkurang? Logikanya.
Apakah bertambah atau berkurang? Jadi dia senilai atau berbalik. Coba satu orang. Elaine, maybe Elaine. Senilai atau berbalik Elaine? Elaine, halo Elaine. Villain, Elaine. Menurut Elaine, ini senilai atau berbalik nilai? Masalah banyak buku dengan ketebalan buku. Yuk, yuk. Senilai atau berbalik? Dicoba dijawab. Tidak ada jawaban dari Elaine. Arlo, jawab saja Arlo. Senilai. Kalau Arlo senilai, kalau Elaine berbalik. Oke, ada perbedaan pendapat, satu sama. Ada yang mau menambahkan? Sudah satu sama ini? Berbalik. Berbalik. Darren berbalik. Nathan berbalik. Sudah berapa? 3-1. Yang lain? Sebelum dijelaskan, ada yang mau coba jawab? Arlo menjawab senilai, 3 orang lain menjawab berbalik. Yuk, yuk, yang lain siapa? Stefano senilai, 4-2. Ayo, siapa lagi? 3-2 ya. Yuk, 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 supaya kelihatan sebentar. Yasa, senilai atau berbalik Yasa? Miguel, senilai atau berbalik? Vio, senilai atau berbalik? Senilai atau berbalik nilai? Vio. Kasus lemari dengan buku buku dengan ketebalan buku. Senilai. Senilai. Sudah 3 sama lagi nih. Satu orang salah. lagi. Sorry, itu tidak karena semakin tebal bukunya berarti di lemarinya semakin sedikit. Kalau dia semakin tipis bukunya semakin banyak. Oke ya. Jadi yang betul adalah berbalik nilai. Alasannya Vio bagus ya. Jadi kalau bukunya tipis bisa muat 36 ya, kan lemarinya sama. Ya. Kalau makin tebal bukunya ya, jadi ketebalan buku bertambah, otomatis buku yang bisa mengisi ke dalam lemari jadi lebih sedikit. Jadi yang satu bertambah, yang satu berkurang, maka dia berbalik nilai. Oke ya, semoga ilustrasinya bisa dipahami. Sekarang kita masuk cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikan soal-soal yang senilai dengan berbalik nilai. Ini ada banyak cara untuk menyelesaikan soalnya. Cuma saya cobakan cara yang biasa dipakai orang-orang dulu ya. Yaitu pertama kita buat tabelnya. Jadi ini ada 2 kasus. Yang atas tadi senilai ya. 8 hari mampu membuat kue 240. 12 hari mampu membuat kue X. Ya, jadi kita lambangkan X. Jadi sebelum kita bekerja, kita pastikan dulu logikanya. Oh, ini bertambah, ini juga pasti bertambah. Jadi ini perbandingan senilai. Nah, tanpa membuat cakaran maksudnya, kita bisa temukan jawabannya. Kalau senilai, langsung pikir 8 kali berapa dapat 240.
Ini sebelum pakai cara rumus ya, cara logika dulu. 8 kali berapa dapat 240? 30. Nah, maka 12 juga kita kalikan 30. Maka hasilnya berapa? 12 kali 30. 360. Oke, jadi jawabannya fix 360. Ini tanpa pakai cara ya. Kalau mau pakai cara, karena tidak semua soal bisa dibuat langsung begitu, kita bisa tulis sebagai bentuk perkalian silang. Kayak gini. 8 per 12 sama dengan 240 per X. Ini. 8 per 12 sama dengan 240 per X. Setelah itu, kita kalikan silang. 8 dikalikan ke X dan 240 dikalikan ke 12. Sistem kali silang namanya. Jadi nanti akan dapat 8X sama dengan 240 kali 12. Biasanya saya tidak kalikan dulu karena pasti 240 dengan 12 salah satunya pasti bisa bagi 8 biasanya. Jadi tulis biasa dulu, tidak usah dikalikan. Nanti X-nya sama dengan 240 kali 12 bagi 8. Nah, di sini baru kita coret. 240 kan bisa bagi 8. 24 bisa bagi 8 kan 3. Jadi 30 kali 12 sama dengan 360. Jadi sistemnya pakai coret. Jadi ini bagi 8 dapat 1, bagi 8 dapat 30. Jadi sisa 30 kali 12, 360. Ataupun tadi sebelum dikali silang disederhanakan. Bisa 8 per 12, diperkecil dulu jadi kira-kira 8 per 12 bisa disederhanakan jadi berapa per berapa? 8 dengan 12 sama-sama bisa bagi berapa? Bagi 4. Dapatnya 2 per 3. Jadi kalau disederhanakan, dia jadi 2 per 3. Lalu, yang bisa juga disederhanakan 2 dengan 240. Jadi yang boleh disederhanakan itu yang bersusun, kemudian yang selurus, sejajar. Itu bisa dicoret. Jadi 2 dengan 240 itu sebenarnya bisa dicoret jadi 1 banding 120. Jadi pada saat dikali silang, sisa 1 kali X, 1X, sama dengan 120 kali 3. Cuma ini umumnya orang tidak pakai. Jadi yang dipakai orang cara biasa saja, kali silang biasa, lalu dibagi. Ini cuma logika yang saya tambahkan untuk mempercepat pengerjaan kalian. Itu. Ada yang mau bertanya dulu? Untuk soal yang itu jawabannya 360. Disilakan. Jadi banyak sekali cara ya. Kalau kalian rajin cari di YouTube, di internet, cara-cara pengerjaan senilai berbalik nilai, orang bisa bikin banyak sekali rumus-rumus di situ. Rumus-rumus cepat, cara-cara cepat. Jadi yang diajarkan cukup yang dasar, yang mau kembangkan boleh cek ya. Di YouTube saya juga ada cara cepatnya. Salah satu, di YouTube lain juga ada, beda-beda cara tapi ujung jawabannya sama. Nah, selanjutnya untuk soal yang berbalik nilai. Jadi saya tuliskan dia punya apa. Ini untuk yang senilai. Nah, sekarang kita coba yang berbalik nilai. Banyak buku, 36, ketebalan 8 mili. Pada saat ketebalan 24, berapa banyak bukunya? Ya, seperti itu. X
sebanyak X. Jadi kita mau cari berapa X. Sebelum kerja, seperti biasa logikanya dulu. Oh, ketebalannya bertambah. Ternyata ini berkurang. Ya, jadi logikanya berbalik nilai. Jadi ini bertambah, ini malah berkurang. Maka diberi nama perbandingan berbalik nilai. Ada juga yang bilang tak senilai ya. Ada istilah-istilahnya. Nah, karena berbalik nilai, perhatikan di sini bedanya dengan pengerjaan biasa. Yang harusnya kita kerjakan 36 per X sama dengan 8 per 24. Ini harusnya ya, kalau dia senilai. Tapi karena ini berbalik nilai, kita balik salah satu persamaan. Jadi kita balik salah satu. Jangan keduanya dibalik ya. Kalau keduanya dibalik, jadi senilai lagi. Jadi kita balik salah satu saja. Biasanya saya balik yang ada X-nya. Itu supaya tidak repot. Jadi kita balik yang ada X-nya, maka dia menjadi X per 36. Sama dengan 8 per 24. Jadi yang harusnya X per 36 per X jadi X per 36 karena berbalik nilai. Pengaruh dari berbalik nilai menyebabkan salah satunya dibalik. Jangan kedua-duanya dibalik ya. Kalau X per 36 dibalik, 8 per 24 tidak usah. Jadi salah satu saja. Nah, selanjutnya sudah sama dengan pengerjaan yang di atas. Sisa dikali silang. Atau boleh dicoret dulu sebelum kali silang. Tapi saya tunjukkan kali silang saja. Karena khawatir nanti ada yang tidak tahu mencoret. Ya. Ada yang bisa tebak jawabannya sebelum dikerjakan? Dikasih tambahan nilai 10 di kuisnya bagi ada yang bisa jawab. Coba. Bisa dilanjutkan. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih tambahan nilai 10. Ada? Tidak ada yang mau tambah nilai? Ya sudah. Saya lanjutkan saja. Jadi X sama dengan 8 kali 36 per 24. Nah, di sini bisa kita coret. Kalau tidak mau coret, kalikan biasa ya. 8 kali 36 sama dengan 2, berapa ya? 284. Baru bagi 24. Jadi dapat 12. Kalau cara biasa. Kalau mau coret, boleh coret 8 dengan 24. Sama-sama bagi 8. Jadi 1 dengan 3. Terus 3 dengan 2, 6 bagi 3. Jadi 1 dengan 12. Jadi jawabannya 12. Gitu. Kalau cara biasa tanpa coret, 8-nya kali 36, 288 bagi 24 dapatnya 12. Oke, inilah perbedaan dua cara, ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Silakan, ada yang mau bertanya. Ini sudah selesai materinya ya hari ini. Sisa tugasnya. Tapi kalau masih ada yang mau bertanya, disilakan. Akan diberi tambahan nilai 10, silakan. Untuk membuat 9 loyang kue, diperlukan 6 kg tepung. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue. Berapa tepung yang dibutuhkan? Silakan. Dicoba.
Silakan dicoba. Yang benar dapat tambahan 10 poin. Atau saya kasih dua model ya, siapa tahu ada yang suka yang soal lain ya, pilih saja antara satu ini. Sebuah mobil memerlukan 15 liter untuk menempuh 240. Jika mobil menempuh 560, berapa liter bensin yang dibutuhkan? Silakan. Pilih salah satu saja, bisa menjawab, dapat tambahan nilai. Yuk, dicoba yuk. Oke. Saya dapat. C. Hah? C. Vio mau jawab yang mana? Yang C 35. Oh, yang bawah 35. Oke, Vio dapat tambahan nilai sebanyak 10. Tidak usah dijelaskan ya. Vio tambah 10. Oke. Ada yang mau membantu menjelaskan atau punya cara lain, silakan. Masih dibuka kesempatan tambahan nilai. Selain Vio ya, Vio sudah satu kali saja. Pak, yang nomor 9 dapat 8. 48. Beren tambah 10 poin. Kalau sebentar dapat 100, berarti 10 poinnya dikasih ke pertemuan sebelumnya, tugas sebelumnya. Yo, siapa yang mau tambah poin? Sudah ada yang menjawab benar, dua-duanya benar, sisa DP cara. Siapa yang mau menjelaskan DP cara, dapat tambahan 10 poin. Sudah 2 orang ini. Yuk, silakan yuk. Dua-duanya perbandingan senilai ya? Iya. Dua-duanya senilai. Jadi saya bantu untuk menulisnya 9, 6, 12X. Nah, coba yang mau lanjut. 9 banding 12 sama dengan 6 banding X. Vio, stop Vio. Biarkan yang lain dulu. Yang kedua, 15, 240, ini 560. 15 per X sama dengan 240 per 560. Ya, ini sisa dikali silang dan dilanjutkan. Selain Vio dan Darren yang mau jelaskan, silakan, dapat tambahan 10 poin. Lumayan lah. Ayo. Saya tunggu 2 menit ya. Kalau tidak ada ya saya suruh Mi. Jangan Vio lagi. Kalau tidak ada, Vio jelaskan, Darren jelaskan, dapat tambahan lagi 5 poin. Kalau tidak ada yang mau. Saya yang di 9. Oke, silakan. Caranya. 9 kali X sama dengan 9X. Baru 12 kali 6 sama dengan 72. Jadi biar jadi cuma X, jadi 9 harus bagi 72. Jadi hasilnya X sama dengan 8. Oke, dapat tambahan ya Arlo ya. Arlo tambah 10. Terima kasih, jawabannya sangat bagus. Oke, siapa lagi yang mau coba untuk yang mobil? Tambahan 10 poin loh, lumayan loh. Sarada yang mau? Saya tahu ini mau tapi malu ya. Mau tapi malu. Coba, siapa? Tidak ada? Ya sudah, antara Vio dengan Darren. Siapa yang lebih cepat? Aku. Ya sudah, Vio. Caranya?
15 dibanding 240 sama dengan X banding sama dengan 240 dibanding 15 sama dengan 560 dibanding X. Oke, tunggu ya, saya tulis dulu. Ini versi Vio bisa diputar-putar ya. Vio punya apa tadi? 560. 240 dulu. Oh ya, jangan marah. 240 banding Banding 15 sama dengan 560 per X, gitu ya? Iya, berarti 240X sama dengan 560 kali 15. 8.400. 8.400. Jadi X-nya sama dengan 8.400 dibagi 240. Jawabannya 35 ya. Iya. Oke, jadi kalau versi Vio ini dia tuliskan tabelnya yang atas sebagai jarak, yang bawah sebagai liter, banyak liter. Boleh juga. Ini yang saya maksud tadi, banyak cara ya, banyak cara. Cuma yang saya kasih cara yang umum. Yang suka pakai cara yang lain juga boleh. Bagus. Vio saya tambah lagi 5 ya. Jadi 15. Sebenarnya ada yang cara yang paling cepat sekali banget. Caranya ya gini ya, saya kasih lihat. 9 ke 12, 6 ke X. Ya, 12 untuk dapat 9, ini cepat tapi belum tentu semua orang bisa. 12 untuk dapat 9, dibagi berapa, lalu dikali berapa. Ada yang bisa logikakan? 12 untuk dapat 9, dibagi berapa, baru dikali berapa. Atau terbalik. Karena yang ditanya X yang di bawah. 9 untuk dapat 12, dibagi berapa, lalu dikali berapa. Ini cara paling cepat ya. Jadi 9 untuk dapat 12, kita bagi 3. 9 bagi 3, 3. 3 kali 4, 12. Maka, untuk dapat X, sama caranya. 6 bagi 3 kali 4. 6 bagi 3, 2 kali 4, 8. Selesai. Itu cara yang saya temukan. Tapi harus pakai logika yang tinggi. Atau boleh juga 9 diapakan supaya dapat 6. 9 bagi 3 kali 2. Nah, jadi 12 bagi 3 kali 2. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Gitu. Terus kalau yang ini, 240 dibagi berapa dikali berapa dapat 56. 240 itu bagi 3 kali 7. 240 bagi 3 kan 80. 80 kali 7, 560. Jadi bagi 3 kali 7. 15 bagi 3, 5 kali 7, 35. Selesai. Jadi itu cara paling cepat sekali banget, super duper cepat. Tapi tidak usah pakai cara itu, cara biasa dulu ya. Nah, sekarang masih ada waktu ya. Yang mau dapat bonus lagi, 2 nomor. Silakan, siapa yang mau coba dapat tambahan 10 poin. Nomor 11 dan nomor 12. Bebas, bebas, bebas. Sebebas-bebasnya caranya. Jadi untuk Darren, kalau mau jawab dapat tambahan poin 5. Dengan Arlo ya, kalau masih mau jawab dapat tambahan poin 5. Karena tadi sudah dapat 10. Kalau Vio masih mau jawab dapat tambahan 3. Karena tadi sudah 10, 5, sekarang 3. Dikit.
Iya, kan sudah ada. Jadi kalau ditambah 10 lagi nanti nilainya semua jadi 130 ya. Nilai maksimal kan 100. Tapi Vio punya di kuis sebelumnya kan dapat berapa Vio? 20-an. Ah, 70-an, salah tekan. oh 70. Berarti sebentar kalau tugas ini dapat 100, tambahan poinnya saya kasih ke yang sebelumnya. Jadi 70-nya jadi 80. Kayak gitu. Kalau mau jawab ini dapat tambahan lagi poin. Ya, silakan. Hanya yang bawah ya. Terserah. Mau yang nomor 11, nomor 12, bebas. Pilih. Oke, saya sudah dapat dua-duanya. Pakai cara super duper cepat sekali banget. Aku saja masih ngambil burak. Oh, ya. Yang nomor 11 125. Siapa ini? Nathan. Nathan tambah 10 poin. Tidak usah dijelaskan Nathan ya, sebentar. Kalau tidak ada yang bisa jelaskan, baru Nathan jelaskan dapat tambahan lagi 5 poin. Jadi siapkan saja, siapa tahu yang lain tidak bisa. Anda meremehkan saya. Siapa tahu, saya bukan bilang. Oke, silakan. Nomor 12 juga belum dapat. Nomor 12 ada pengecohnya, jadi saya hilangkan dulu pengecohnya ya. Ia menjual ayam 15 ekor, jadi ayamnya sisa 45. 45. Jadi sebelumnya 60 jadi 45. Terus harinya 24 dengan X. Terus yang atas kain, panjang kain 10 untuk membuat baju 8. Kalau mau buat baju 100 berapa panjang kain? Ya, sudah ada. Sisa dilanjutkan. Nathan benar ya, bagus. Tambah 10. Yuk, yang lain yuk. Ayo, siapa yang mau coba? Pak. Kalau Deo, Yang apa? 18 hari. 18 hari. Caranya? Tunggu. Deo, ini senilai atau berbalik? Deo. Saya paham maksudnya Deo ya. Deo, jawabannya masih salah, tapi saya kasih tambah 5. Pak, saya Pak yang 12 dapat 32. Deren dapat 32. Oke, Deren tambah 5 ya. Oke. Yang Itu benar 32 dapat dia. 18, bukan 32 kayaknya. Ih, Wah, 2007. logikanya gimana? Kalau ayamnya 60 ekor, habis 24 hari ya ayamnya. Tapi kalau ayamnya makin sedikit, otomatis persediaan makanannya kan jadi aman. Jadi makin lama habis.
Gitu. Jadi dia jangan kerja senilai. Kalau makin ayam, makin lama habis. Jadi dia berbalik nilai untuk yang nomor 12. Beda dengan yang pertama. Makin banyak baju, makin banyak kain. Maka ini senilai. Yang kedua berbalik nilai. Nah, jadi sebentar di tugas hati-hati ya. Jangan terjebak. Pikirkan dulu dia senilai atau berbalik. Deo punya jawaban yang 18 itu kalau dia senilai ya. Tapi ini berbalik nilai Deo. Makin sedikit ayam, makin lama makanan habis. Jadi pada saat kerjanya 60/45 sama dengan 24 per X dibalik. Jadi X per 24. Pak, Yang atas saya yang nomor 11 cara kerjanya bisa, Pak. boleh tambah 3 kalau mau, silakan. Terus 10X sama dengan 8 per 100 sama dengan 8 dikali X sama dengan 8X sama dengan 10 kali 100 per 8. X-nya dapat 125. 1000 bagi 8, 125 ya. Oke, Darren, tambah lagi 3 poin. Yang 12 siapa yang mau lanjut? Silakan. Mi. Vio tambah 3 ya kalau mau lanjut. Silakan. Iya, berarti artinya kan 60 dibanding 45 sama dengan X dibanding 24. Oke. Berarti 45X sama dengan 60 kali 24. Oke. 60 kali 24 sama dengan 1440. Terus dibagi X sama dengan 1440 dibagi 45. 1440 bagi 45 dapat 32. 32. Oke. Vio, saya mau kasih saran boleh? Saya kasih saran boleh nggak? Kasih saran apa? Ini Vio punya jawaban benar, tapi bisa dipermudah. Jadi Vio pakai sistem coret ya. Kalau mau permudah supaya tidak usah mengalihkan sampai ribuan. Jadi sudah apa? Aku lebih suka, sudah terbiasa. Tapi enggak apa-apa, cuma tawaran saja. Bisa dirubah. Kayak ini kalau mau sistem coret 60 dengan 45 bagi 15 dulu. Jadi 3 dengan 4. Oh, aku kalau gitu nggak bisa, nanti nggak teliti. Nanti bisanya kayak kapan hari itu. Betul. Salah coret, salah jawabannya. Nanti salah coret juga bahaya ya. Oke. Jadi kalau dicoret sih mesti hati-hati. Tapi jawabannya sama, 32. Kalau mau pakai cara super duper cepat sekali banget, ini saya kasih caranya. Tadi saya kerjakan cuma 15 detik ya, 2 nomor tanpa cakaran. Caranya gitu. Caranya itu gini. 8 supaya dapat 10 diapakan? 8 yang atas ya saya jelaskan. 8 supaya dapat 10, saya kasih tanda supaya tahu. Dibagi 2, dibagi 4, lalu dikali 5. Jadi 8 bagi 4, 2 kali 5, 10. Jadi 100 bagi 4, 25 kali 5. 125. Tuh. Terus yang kedua, 45 diapakan supaya dapat 60. Bagi berapa kali berapa? 45 supaya dapat 60. Bagi 3 kali 4. 45 bagi 3, 15. 15 kali 4, 60. Jadi 24 bagi 3
8 kali 4, 32. Selesai. Itu cara paling cepat sekali banget. Super duper. Sangat. Oke, cukup ya. Jadi contoh-contohnya sudah cukup? Lagi. Sudah mau jam 9.26. Tidak cukup lagi waktunya. Di kuis saja ya, di tugas saja ya sebentar. Dikasih tugas, mungkin diupload, mungkin dikerjakannya habis bahasa Inggris saja ya. Jadi tugasnya sebentar saya posting mungkin jam 9.50-an, tapi kalian kerjanya habis kerja bahasa Inggris saja supaya lebih lega. Ada kuis kan? Ada tugasnya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan kesimpulan. Kalau perbandingan senilai dan berbalik nilai, kita harus teliti baik-baik di model soalnya. Jadi sebelum buat persamaan, logikakan dulu. Kalau ini bertambah, apakah ini juga bertambah atau malah berkurang? Jadi kalau sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang ya, kalau sama itu senilai. Kalau berbeda, 1 tambah 1 kurang, maka itu berbalik nilai. Gitu untuk perbedaannya. Jadi memang butuh sedikit logika dalam membaca soal. Untuk pengerjaannya sisa dalam bentuk kali silang, cara biasa, boleh pakai coret, boleh tidak, bebas. Yang penting nanti jawabannya akan sama. Oke, saya kira itu saja.